Merefleksikan apa yang dikerjakan oleh VOC. Ya. Wow, oke. Aset negara dirampok, Pak. Yang siapa yang melakukan perampokan? Yang namanya pimpinan itu Joko Widodo. Di tempat ini kami menghindarkan sebuah bahasa yang sudah, mohon maaf para pemirsa, saya gunakan kata menjijikkan. Tentang kata cebong dan kampret. Sangat tidak intelektual. Menarik kita jauh, puluhan tahun bahkan ratusan tahun ke belakang. Sementara setiap saat kita selalu berbicara tentang kemajuan. Atas berbagai pertimbangan itulah kemudian saya membuat forum. Ini agak istimewa. Hari ini ada dua forum saya. Yang pertama saya mengundang para teman-teman saya, para aktivis yang menyebut diri oposan dari pemerintahan Jokowi. Nanti sore teman-teman, sahabat-sahabat saya juga dari para pendukung Jokowi juga akan datang. Telah saya rancang jumlahnya sama, yaitu 6 orang. Tapi hari ini dari pihak oposisi, atau setidaknya seperti itu mereka menyebutkan nama mereka, itu baru hadir 4 orang. Jadi jangan lagi ada yang kemudian di ruang media sosial mengatakan Akbar Faisal tidak fair. Saya telah menyediakan forum itu. Tapi kalau ada yang ternyata tidak cukup mampu untuk menuju masa depan dalam hal cara berbicara di ruang publik, itu lagi bukan urusan saya. Selamat datang teman-teman sekalian. Di sini ada Hatta Taliwang. Ini sudah sudah lama sekali memang sudah menjadi oposan. Tampaknya di CV-nya itu kalau ditanya pekerjaan yang utama itu adalah oposan. Bang Hatta? Ya. Mantan anggota DPR loh ini. Yang kedua Mas Yudi Haryono. Profesor ya? Sudah profesor. Masih muda 50 tahun. Saya lebih tua 5 tahun dari beliau. Yang ketiga itu teman selama saya itu, wartawan senior. Tony, Om Tony Hasim. Apa kabar? Lama nggak ketemu. Yang satunya ini adalah spesialis sumber daya alam. Kritikus Pak Jokowi menyangkut dengan sumber daya alam. Saya telah menyiapkan beberapa data di sini, Bang. Marwan Batubara. Kita lagi menunggu nih. Ahmad Yani, siapa lagi? Adi Masardi. Adi Masardi, dan sebenarnya juga siapa lagi satu kemarin? Ya, enggak usah saya sebut. Oke. Bapak-bapak, teman-teman, saya berada di tengah. Ya. Oke. Jadi monggo hari ini Anda mau bicara apa saja, monggo silakan. Saya buka ruangnya sebab nanti sore akan ada juga teman-teman kita sendiri sebenarnya itu akan berbicara apa juga tentang dukungan mereka kepada Pak Jokowi. Saya mulai sama Pak Hatta Taliwang dulu. Sebenarnya substansi utama dari gugatan Anda kepada pemerintahan Jokowi itu apa sebenarnya? Sebab saya tuh punya ini ada 2 HP saya ya. Itu ada grup yang saya ikuti 39 grup WA. 26 itu adalah yang menyebut diri tidak bersama dengan Jokowi dan atau oposan dengan pemerintah dan atau apapun yang dilakukan pemerintah tidak benar. Sejujurnya tak cukup banyak narasi yang diajukan di situ kecuali mengatakan Jokowi bla 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 bla. Saya kembali pada pertanyaannya. Sebenarnya gugatan Anda itu apa sebenarnya? Kalau saya tidak terlalu spesifik ke Jokowi ya, lebih berbicara tentang sistem ketatanegaraan kita yang sejak amandemen UUD 45 ini kami anggap ada masalah. Masalah pertama itu dalam sistem kita yang real ini hilangnya peranan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara. Oke. Dampaknya ya banyak lah. Tidak ada kontrol kuat lagi terhadap kekuasaan. Artinya Anda ingin MPR dihadirkan lagi? Ya, MPR itu sebagai tempat berkumpulnya tokoh-tokoh masyarakat, baik itu dari partai lewat keterpilihan maupun keterwakilan lewat misalnya utusan daerah atau utusan golongan. Apabila ketiga unsur itu
ada, maka negara ini insya Allah punya pengontrol yang kuat lah, gitu. Jadi ada pemberi kata akhir di dalam setiap kemelut negara. Tunggu dulu, saya agak bingung. Anda adalah bagian dari perjuangan teman-teman hingga akhirnya 98 reformasi 98 itu terjadi. Anda berada di tengah-tengah mereka, itu adalah teman-teman kita, bahkan ada beberapa adik-adik kita, adik-adik abang. Tapi kok kemudian Anda ingin kembali MPR itu ada? Tidakkah itu bagian dulu yang Anda kritik juga? Anda gugat dulu pada saat itu? Saya dulu tidak terlalu intens bicara soal-soal seperti itu. Ya dulu di DPR pun saya hanya di Komisi Keuangan Perbankan yang tugasnya hanya mengkritisi BLBI dulu. Tetapi tidak di PAH atau di Badan Pekerja, sehingga saya tidak terlalu intens. Apalagi kita masih junior lah politisi. Ya. Masa-masa itu masih masa junior ya. Masih junior, jadi nggak terlalu intens soal sistem negara. Justru setelah tahun 2008 lah, saya mulai kumpul-kumpul, mulai menganalisis bahwa ini persoalan kita, ternyata amandemen ini bermasalah. Artinya Anda menyesal pernah berada pada bagian reformasi itu dan kemudian ternyata salah satu keputusannya mengamandemen undang-undang. Dalam hal ini peran-peran MPR itu diamputasi dan Anda menyesal. Iya tentu setelah lewat perenungan ya. Artinya ini ternyata sesuatu yang salah. Tetapi kita waktu itu tidak intensif membicarakan. Kita semua fokus sudah senang lah Soeharto udah berakhir kira-kira gitu. Jadi lupalah substansi-substansi yang seperti ini. Jadi kemarahan kepada Soeharto itu membuat menjadi kita lupa. Ya gitu. Jadi itu persoalan pertama. Dari hasil amandemen ini ya terjadi kemelut, KPK ribut dengan polisi, akhirnya polisi menguasai KPK. Jadi nggak ada yang mendamaikan kan. Lalu kadang-kadang DPR ribut dengan KPK. Begitu aja, berakhir nggak jelas. DPD pernah ribut juga dengan dengan KPK atau dengan partai ya. Karena DPD tiba-tiba anggota partai boleh kan. Nah itu semua keributan itu berakhir boleh dibilang saling menaklukkan aja akhirnya kan. Nah itu satu. Yang kedua, dampak yang paling berat itu adalah kita menggunakan sejak undang-undang di amandemen itu, undang-undang dasar itu soal pilpres langsung itu loh. Yang terlalu demokrasi liberal banget gitu loh. Jadi sebenarnya ini Anda menggugat terlalu banyak loh. Anda ingin kembali bagaimana kemudian sebelum reformasi itu. Kalau begini bunyinya itu sekarang kan meminta kita kembali ke sebelum reformasi loh Bang. Nah begini, Undang-Undang Dasar 45 itu baik era Pak Harto maupun era Pak Soekarno tidak pernah juga dikerjain dengan baik dan benar gitu loh. Misalnya kalau era Bung Karno ya kan, waktu habis dekret Bung Karno malah mengangkat MPRS itu sebagai menteri. Atau Jaksa Agung kok bisa bukan Jaksa Agung, Mahkamah Agung bisa jadi menteri. Artinya itu tidak juga dijalankan misi atau pasal dari Undang-Undang Dasar. Terus artinya apa dengan pembicaraan kita pada bagian awal tadi? Jadi artinya bahwa kita ingin melaksanakan sebenar-benarnya musyawarah yang benar ala Indonesia ini. Karena di negara-negara lain Cina bisa maju kan presidennya juga dipilih berjenjang. Bang, kita udah tangkap. Ini mendasar nih. Jadi seorang Hatta Taliwang yang bahkan pada saat reformasi itu berada bersama dengan teman-teman menjatuhkan Pak Harto dengan seluruh problem demokrasi yang dilakukannya selama 32 tahun dan sekarang tiba-tiba merasa bahwa tampaknya kita keliru di masa itu dan ada keinginan untuk kembali ke masa-masa sebelum Soeharto jatuh lagi. Kita perdebatkan nantinya. Mas Yudi Haryono, apa catatan Anda? Anda boleh mengomentari yang tadi atau mungkin pada bagian lain. Karena gini, saya punya banyak catatan nih. Jadi kritikan oposisi terhadap pemerintahan itu dalam hal ini pemerintahan Jokowi itu banyak macam. Kalau dalam masalah-masalah nasional ada kemiskinan, pengangguran, kebijakan pemerintah menyangkut BBM, listrik, pajak segala macam.
Dalam hal ekonomi juga ada, bagaimana kebijakan ekonomi yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil misalnya. Pertumbuhan ekonomi yang dinilai tidak seimbang dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian dalam hal penegakan hukum, ada banyak sampai 8 poin yang saya catat dan seterusnya dan seterusnya. Saya pengen tahu dari kacamata seorang yang menyebut diri oposan pemerintah itu, apa yang ingin Anda gugatkan di sini? Dalam perspektif ekonomi politik yang saya pelajari, Pak Jokowi ini merefleksikan kopian dari apa yang dikerjakan oleh VOC. Merefleksikan apa yang dikerjakan oleh VOC? Ya. Wow, oke. Jadi VOC itu menciptakan infrastruktur adalah membangun infrastruktur agar Batavia menjadi sentralnya dan kemudian mampu mengambil seluruh potensi sumber daya alam menjadi miliknya. Karena itu dilawan oleh para pendiri republik dengan mengatakan Indonesia adalah antitesa dari kolonial. Karena itu bahasanya adalah bangunlah jiwanya baru bangunlah badannya. Pak Jokowi dan teman-teman ini menurut saya 10 tahun berkuasa itu adalah 10 tahun untuk merefleksikan pola pembangunan ala VOC. Seperti apa sih pola pembangunan VOC? Bangunlah raganya. Oke, apa yang salah dengan itu? Salah karena kemudian seluruh potensi itu disentripetalkan di Jakarta untuk dipermudah dibawa keluar. Terus? Hanya itu. Oke, saya ikuti logika ini ya. Gini, Pak Jokowi itu tampaknya legasinya itu yang dicatat oleh banyak orang kecuali mungkin Anda adalah keberhasilannya menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lain bernama infrastruktur. Menggerakkan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain bernama infrastruktur. Mempercepat pergerakan barang dari satu tempat ke tempat yang lain bernama infrastruktur. Ujung-ujungnya adalah ada manfaat ekonomi sebagai sebuah bangsa di situ. Anda tidak mencatat itu sebagai sebuah catatan yang perlu Anda berikan apresiasi? Karena itu adalah kopi dari yang dikerjakan oleh VOC. Oke, tapi kemudian kalau ternyata itu yang dibutuhkan orang? Survei kami menunjukkan tidak. Survei dari mana? Nusantara Center melakukan survei, kebutuhan utama yang perlu lebih diperhatikan adalah kebutuhan-kebutuhan dasar. Seperti apa? Pendidikan kita belum beres, kesehatan kita belum beres, basic need kita belum beres, pekerjaan kita belum beres. Dan infrastruktur itu yang nanti disebut sebagai legasi Jokowi tidak binded dengan kebutuhan-kebutuhan itu. Yang terjadi justru seluruh infrastruktur yang dikerjakan oleh Pak Jokowi yang kemudian menghubungkan seluruh kota-kota menjadi kota-kota modern dan kemudian terhubung dengan Jakarta adalah usaha untuk melayani orang kaya, melayani investor yang besar dan memudahkan para pemilik modal mengangkut seluruh sumber daya alam itu secara lebih murah dan mudah keluar. Itu bukan kebutuhan utama hari ini, kebutuhan masyarakat hari ini, kebutuhan primer hari ini. Itulah mengapa orang ingin merdeka di tahun 45 karena proses pembangunannya itu exactly 99% itu sama dengan yang ada di otaknya Pak Jokowi dan teman-teman. Jadi Batavia menjadi ibu kota dan kemudian membangun jalur Anyer Panarukan adalah cara-cara pemerintah VOC untuk memudahkan kapital itu bergerak lebih cepat dan berlipat pada orang kaya. Pak Jokowi juga sama, tersambungnya dari satu kota ke kota lain dalam bentuk rel, dalam bentuk pelabuhan, dalam bentuk tol, dalam bentuk bandar udara adalah memudahkan berlipatnya kapital karena lebih cepat, lebih efisien. Tapi pada kebutuhan masyarakat nggak ada. Tunggu dulu, kebutuhan masyarakat. Saya sedang mencoba untuk mengikuti alur Anda. Kebutuhan masyarakat di sepanjang, katakanlah kalau kita bicara soal Jawa. Tentu saja saya paham ada gugatan kenapa pembangunan lebih masif di Jawa dibanding misalnya dengan di Sumatera, Kalimantan. Oke, kita ikuti logika Jawa misalnya. Anda tidak merasa bahwa kebutuhan masyarakat di pedesaan Jawa itu dari satu tempat ke tempat yang lain yang sebelumnya butuh waktu berjam-jam untuk kemudian lebih pendek. Setidaknya katakanlah misalnya setiap Lebaran. Ini saya baca terakhir kemarin, jalur tol Solo Yogyakarta dan atau sebaliknya itu akan sudah bisa dipakai untuk pergerakan Lebaran tahun 2023 ini. Anda tidak merasa bahwa masyarakat yang di situ itu berterima kasih untuk itu dan membutuhkan itu dan tidak semata sebagai sebuah mobilisasi modal atau kapital? Risetnya harus lebih mendalam, Bang. Kalau kita risetnya lebih mendalam, maka kita akan tahu siapa pengguna tol itu.
kelas elit, tidak masyarakat. Pemilik mobil. Pemilik mobil. Jadi jangan sekedar mengatakan bahwa pada tanggal sekian, bulan sekian, setahun sekian terjadi luar biasa orang menggunakan tol. Itu juga cuma setahun sekali loh. Let's say misalnya 6 bulan sekali lah, karena ada umat Kristiani yang juga pulang pada hari rayanya, ada umat yang lain. Tapi itu kan kebutuhan tahunan sekali, bukan kebutuhan day to day. Kebutuhan day to day masyarakat kita itu bukan persoalan bagaimana mempercepat dari satu tempat ke tempat lain. Tapi basic need mereka itu diselesaikan dahulu. Artinya kebijakan Pak Jokowi yang tampaknya selama 2 periode ini lebih mementingkan dan atau lebih mengutamakan infrastruktur itu adalah sebuah kesalahan ya? Menurut saya bukan hanya kesalahan, sangat salah. Melawan cita-cita besar pendiri Republik dalam kalimat bangunlah jiwanya baru bangunlah badannya. Pada saat yang kedua tidak memastikan seluruh kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu bisa diselesaikan dengan infrastruktur tersebut. Sebab riset mendalam dari apa yang kita tanya tentang pengguna-pengguna dari seluruh infrastruktur itu tidak berhubungan secara otomatis dengan mereka yang sebenarnya berada pada low society. Ditangkap Mas. Luar biasa ini. Saya ke Tony. Bro, Tony, Anda wartawan. Baru sekitar berapa puluh tahun jadi wartawan. Kita senior terlalu senior. Kita udah terlalu senior. Iya, terlalu senior ya, udah terlalu tua ya. Anda tahu kita sama-sama gelisah lama. Jadi pemirsa, Tony ini teman saya dulu di Forum Keadilan ketika forum itu masih gregetnya itu luar biasa pada saat itu. Ton, apa catatanmu? Tadi ada 2 teman saya kita. Sampai sekarang gregetan. Gregetan bener. Negara ini ya, saya masuk wartawan. Tolong dideketin Tom. Awal tahun 90 sudah menyimpang dari UUD 45. Tujuan cita-cita kita sudah terlalu jauh. Dari zaman Pak Harto itu saya lihat, tapi zaman Pak Harto itu semenyimpang-menyimpangnya kita masih punya kemandirian. Artinya kalau mau bangun proyek tinggal tunjuk Ical, tunjuk anaknya Pak Harto masih. Sekarang mau bikin proyek IKN harus cari ke Cina, cari ke Amerika. Itu kalau zaman Pak Harto IKN ditunjuk ke Ical jadi. Paling enggak ke Cina Ciputra. Atau siapa? Aguan. Ini kok harus cari ke sana? Kenapa nggak cari investor dari dalam negeri? Ini lebih parah. Saya pikir ya Jokowi ini antitesanya SBY yang bawa kita ke Amerika. Ternyata enggak. Bawa kita ke Cina. Apa yang salah dengan Cina? Dua-duanya globalis. Kecuali Jokowi, dua-duanya globalis timur, globalis barat. Sama-sama ya kan orang yang seolah-olah membantu padahal mengambil keuntungan. Seharusnya seperti apa kita tahu? Harusnya kita kalau mau jadi globalis ya, globalis yang mencari buat keuntungan kita. Kita boleh menjadi globalis, kita boleh pandai ya kan bergaul dengan dunia internasional seperti Soekarno, tapi untuk keuntungan kita. Itu Soekarno. Pak Harto juga. Oh iya, makanya tadi kan mengatakan kalau awalnya saya ikuti istilahnya Tony ya, globalis barat. Iya. Setidaknya di masa pemerintahan SBY atau bahkan mungkin Pak Harto ya. SBY sekarang dibawa ke Cina. Ke China, iya. Terus apa bedanya? Sama aja. Sama, artinya kita nggak semakin jauh dari cita-cita kita kan. Merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Itu aja kan 3. Bersatu, berdaulat, merdeka, adil dan makmur. Coba Anda kita bikin matrik. Anda lebih paham lah dari saya soal ini bahwa tidak ada satu bangsa itu yang bisa hidup sendiri, Ton. Iya. Membutuhkan bahasanya kerjasama. Betul. Mungkin lebih dari kerjasama gitu ya. Cina melepas menjadi global kan, tapi untuk keuntungan bangsa dia sendiri. Iya. Itu loh maksud saya, boleh menjadi globalis tapi tujuannya untuk kesejahteraan rakyat. Soekarno globalis menurut saya. Dia yang bawa Pancasila ke Amerika kan, ke Eropa. Tapi digulingkan, habis. Nah itu tentang IKN. Yang lainnya apa lagi? Ya puncaknya ya, menurut saya kita utang yang diciptakan Jokowi ini sudah sampai kita membuat kita akan keluar susah. Berapa sih utang kita sekarang Ton menurut datamu? Menurut media 7.000 triliun. Tapi menurut kalau ditambah-tambah dengan BUMN, Pemda itu 11 sampai 17 triliun. Yang menurut saya susah kalau di tahun 17.000 triliun.
Tapi klaim dari pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan mengatakan kita baik-baik saja loh. Baik-baik saja karena dia perantaranya, dia maklar itu. Dia maklar. Oke. Sri Mulyani ini yang bikin ini menurut saya orang yang nih harus di siapa yang mengganti dia orang-orang. Nah, Ton. Enggak, maksud saya gini, Ton. Saya betul-betul ya. Saya tuh sama SBY catatan saya tuh di Sri Mulyani. Tiba-tiba Jokowi muncul, saya pikir dia akan mencari seorang Menteri Keuangan siapa ini? Akunting yang dahsyat lah, siapa yang ngerti menasionalisasi aset, dia bikin menjadi global Garuda global, Merah Putih global untuk keuntungan kita, ya kan? Ternyata sama juga gitu loh. Gini, Ton, maksud saya begini. Ini bahasa seperti ini tiap menit di WA kita terlontar. Iya, betul. Saya undang Anda ini untuk sedikit menjelaskan kepada penonton kita yang lebih detail dari situ, yang lebih berbeda. Katakanlah soal utang. Menteri Keuangan mengatakan kita aman-aman saja. Saya tidak terlalu suka melakukan identifikasi secara faktual angka karena saya bukan seorang ekonom. Tapi jelaskan pada kita dong. Supaya kemudian para penonton saya itu mengatakan begini, oh iya logika yang dipakai oleh kaum oposan itu logik. Dan bisa kita dengarkan. Tapi kalau cuma seperti ini, utang, utang tuh boleh. Oke. Utang boleh, tapi dibikin untuk produk, ya kan sebuah kesalahan yang terbesar ini. Utang yang diciptakan oleh Jokowi itu tidak menciptakan objek pajak baru untuk membayar ini. Maksud saya dia harusnya bikin perusahaan menciptakan lapangan kerja, company, ya perusahaan-perusahaan objek pajak baru. Bukannya jalan tol, bukannya bandara. Mereka itu bukan pembayar pajak. Objek pajak baru seperti apa yang perusahaan, company. Seperti kenapa kita tidak bisa menciptakan Indofood baru? Ya kan? Kenapa kita tidak bisa menciptakan Inco baru, Freeport baru dengan uang sebesar itu? Smelter baru. Upaya-upaya yang dilakukan kantor Kementerian BUMN itu sudah mengarah ke sana loh, Ton? Tidak ada. BUMN pada akhirnya waskita kolaps. Itu satu masalah, oke. Ya kan? Yang berhubungan dengan BUMN karya itu bermasalah. Betul, ya kan? Tapi yang lainnya kan untung besar, misalnya Telkom, kata pemerintah loh. Telkom untung besar dari jasa publik kan, bukan produk. Telkom tidak bersaing di luar negeri. Kecuali Telkom sudah bangun BTS di Singapura, Malaysia, kita bangga. Ada Axiata, kita kan nggak main, tidak pemain internasional, kita pemain lokal semua, ya kan? Jadi utang yang utang yang 11.000 triliun ini ternyata membuat kita akan terus berutang. Yang Anda pahami berapa utang kita? Menurut pemerintah 7.000 atau 17? 17, menurut saya yakin. Angka dari mana yang Anda dapatkan? Misbahun tuh pernah di grup kita ya, tapi BUMN berutang ternyata. Ya kan, BUMN itu terjerat hutang yang tidak disatukan, belum. PLN berutang, Pertamina berutang, besar sekali loh utang itu. Oke, Tan, saya ke Marwan Batubara. Anda fokus pada sumber daya alam. Coba, mungkin ada yang baru barangkali dari apa yang sering Anda ungkapkan ke ruang publik. Jadi pertama sebelum menjawab itu saya ingin klarifikasi dulu. Jadi urusannya bukan soal oposan atau bukan. Ini kita bicara soal amar ma'ruf nahi mungkar. Terlalu banyak kemungkaran yang kalau kita tidak bicara, tidak berbuat, hanya sekedar di dalam hati, ini jadi bermasalah. Syukur kalau bisa bicara. Kalau tidak bisa bicara? Dalam hati itu masih iman yang rendah katanya kan begitu. Selemah-lemahnya iman. Selemah-lemahnya iman. Nah, tapi menurut saya oposan itu bagus kok. Betul, tapi dikenal di dalam struktur sosial politik kita gitu. Betul, tapi tidak juga harus dikotak-kotakan seperti itu. Saya mau mari sama-sama kita membangun. Tadi Bapak bicara soal cebong kampret. Nah, ini supaya hilang juga kita mari sama-sama. Misalnya gitu ya. Menarik. Ya, ada yang saya appreciate misalnya Jokowi itu bisa menetapkan namanya domestic price obligation untuk batu bara. Bahwa kalau tidak ada itu misalnya, itu PLN bisa berdarah-darah yang ujungnya itu pelanggan listrik juga bisa
mengalami kenaikan listrik. Kenapa? Karena sekitar 60% lebih ya pembangkit listrik yang dioperasikan PLN itu menggunakan batu bara. Nah, tapi atas kerja yang sangat intensif oleh Dirut PLN waktu itu, Pak Sofyan Basir, lalu Menteri BUMN-nya itu Bu Rini, periode mereka pertama terus periode pertama. Iya. Nah, mereka ini sangat intensif. Lalu Pak Jokowi, setahu saya itu coba untuk mengambil keputusan di tengah tantangan dari Luhut dan kawan-kawan yang ingin ini terbuka saja gitu. Nah, berhasil. Artinya ini memihak kepada yang benar, memihak kepada rakyat. Yang di situ saya bilang saya appreciate. Tapi mungkin itu cuma 1-2. Lebih banyak itu sangat-sangat bermasalah. Misalnya, pemerintah bersama-sama dengan DPR itu berkonspirasi merubah Undang-Undang Minerba nomor 4 2019 menjadi Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 yang dengan itu pemegang kontrak karya dan bahkan pemegang izin operasi ya, IUP, izin usaha pertambangan yang tadinya itu kalau ini tidak dirubah kontrak mereka berakhir itu diserahkan kepada pemerintah dan DPR untuk nanti bisa mendatangkan manfaat sebesar-besarnya masyarakat atau rakyat, dan itu harusnya kan wajarnya dikelola oleh BUMN atau diserahkan kepada Bukit Asam. Saya kira lebih bagus bikin BUMN baru, tapi yang terjadi dengan perubahan undang-undang tadi ini aset negara dirampok, Pak. Yang siapa yang melakukan perampokan? Yang namanya pimpinan itu Joko Widodo sebagai presiden dan menteri-menteri terkait. Lalu ada di sana pimpinan partai, ya di DPR dan sebagainya. Partai apa, Bang? Ya, partai apa? Ya semuanya minus Demokrat, minus Demokrat. Yang lainnya semuanya itu? Ya, termasuk PKS. Yang ada di parlemen ya? Betul. Ya, intinya begini, saya ingin mengatakan. Saya pakai data resmi dari Dirjen Minerba sendiri menyatakan bahwa sekitar 60-70% cadangan terbukti batu bara kita itu kalau dihitung nilai ekonominya dengan harga rata-rata selama 10 tahun terakhir waktu itu sampai di 2021 atau 2020 itu nilainya kira-kira 2 sampai 3.000 triliun. Ya, kalau ini tidak diperpanjang, ini bisa diserahkan oleh dikelola oleh BUMN. Nah, ini tidak dilakukan. Nah, belum lagi kalau kita bicara cadangan potensial nilainya bisa di atas 7.000. Bang Marwan, sorry. Ya. Pembicaraan seperti ini kan sering kita, karena saya juga kan anggota dari grup Anda semuanya. Ya. Saya sering mendengarkan ini. Kita maju selangkah dong. Dalam hal mengidentifikasi problem itu. Termasuk adalah keberanian kita untuk menunjuk hal-hal yang memang apa yang harus kita perbaiki berikut dengan orang-orangnya. Anda tadi sudah mengatakan, Jokowi berikut dengan pembantu-pembantunya. Saya pada bagian ini pengen tahu siapa pembantunya yang paling bertanggung jawab pada gugatan Anda. Satu. Yang kedua, pada bagian mana mereka melakukannya. Yang ketiga adalah partai-partai itu tadi, minus apa tadi? Partai Demokrat. Pertanyaan dari yang berkaitan dengan itu adalah pada bagian mana saja mereka ikut melakukan perusakan dan atau perampokan itu tadi gitu. supaya kita maju selangkah, Bang. Ya, jadi gini, saya kira kita kan bicara sistem. Sistemnya itu semua kebijakan dituangkan dalam undang-undang. Undang-undang menjadi dasar bagaimana eksploitasi sumber daya alam itu dilaksanakan. Nah, ini undang-undang ini bermasalah. Ini sudah merampok, ini sudah jelas melanggar pasal 33. Lalu kita gugat ke MK. Ternyata itu tidak berhasil. Lah kalau ditanya apa ya, memang secara keseluruhan ini sistem dikuasai oleh oligarki. Kayak gini, Bang. Sorry saya mengajar Anda. Karena saya lihat seorang Marwan Batubara itu memang selalu detail kalau bicara soal ini. Tetapi saya juga mau detail. Ya. Jokowi sebagai presiden seperti itulah nasibnya beliau sebagai presiden, penanggung jawab dari seluruh problemnya. Tapi kemudian ada kan menterinya. Menterinya tidak satu loh, ada 34.
Jangan sampai kemudian menteri-menteri yang tidak terlibat dan tidak terkait dengan itu kemudian diminta pertanggungjawaban nantinya, terutama ketika tidak lagi menjabat. Yang kedua adalah menyangkut dengan partai-partai politik. Jangan sampai kemudian mereka tidak lolos ke parlemen gara-gara seorang Marwan Batubara berbicara seperti ini, tetapi kemudian itu tidak fair bagi mereka. Mohon maaf Bang, seperti inilah forum saya. Oke, jadi saya sedikit mundur tadi bicara Sri Mulyani. Waktu SBY, waktu ini sama saja. Tapi yang jadi presiden siapa? Ya kan? Kok dia mau digiring oleh Sri Mulyani? Lalu orang sudah bersuara cukup banyak bahwa ini bermasalah. Mestinya dia dengar kalau dia mau. Tapi apakah dia memang benar-benar tidak tahu, pura-pura tidak tahu atau bagaimana? Tapi yang jelas posisi untuk memutuskan itu ada di tangan dia. Nah sama juga kalau bicara Minerba, waktu membahas di DPR, itu pemerintah bentuk tim. Siapa mereka? Ketuanya itu kalau tidak salah Menko Perekonomian. Waktu itu di sana ada Ketua Golkar itu. Pak Erlangga mungkin ya, saya lupa. Tapi itu jelas ada di situ Erlangga, ada siapa namanya? Menteri SDM. Bukan itu langsung Luhut. Ya, ada Menteri SDM, ada Menteri Keuangan. Nah, kita bisa lihat sebetulnya di tim yang dari pemerintah itu, termasuk juga tim pemerintah itu banyak oligarkinya. Siapa saja? Ya, siapa saja yang punya konsesi kontrak karya tadi yang saya sebutkan itu. Sama juga waktu kita bicara soal undang-undang IKN, ya, saya kan ikut menggugat yang selalu ujungnya itu kita kalah. Tapi kalau kita lihat waktu membahas ya, itu kan di Undang-Undang P3 Bapak hafal lah itu kan, harus ada partisipasi publik secara aktif, ya kan? Publik tidak dapat kesempatan, tapi DPR itu tim perumus atau tim kerjanya itu, badan pekerjanya itu datang ke Sinarmas, bisa datang itu diskusi di sana gitu, dan akhirnya kan yang wakil ketua otorita IKN itu kan dari Sinarmas. Yang juga ada pimpinannya itu yang jadi duta besar di Korea Selatan. Jadi ujungnya saya ingin mengatakan urusan kita ini bukan cuma Jokowi, bukan cuma partai, tapi oligarki ini bersatu. Apa tujuannya? Motifnya apa? Motifnya kekuasaan dan rente. Sama juga tadi kalau bicara infrastruktur VOC itu. Ya, gini Bang, kenapa sampai saya kejar tadi? Karena saya kan selalu ingin maju selangkah di forum ini. Anda lihatlah tayangan saya. Itu adalah identifikasi kita itu lebih detail. Kalau hanya menyebutkan bahwa oligarki, siapapun bisa berbicara seperti itu. Tapi saya pengen maju agar kemudian para penonton Akbar Faisal Unsensor yang tidak hanya orang-orang yang paham tentang problem seperti kita, juga anak-anak muda yang sedang mulai mencintai politiknya, itu bisa mengidentifikasi tentang siapa yang paling bertanggung jawab dengan kerusakan negerinya kalau kita mau menggunakan bahasa itu. Jadi kira-kira itu alasannya Bang. Ya, jadi saya kira kalau kita sudah lihat tadi saya bilang potensi kerugian antara 2.500 sampai 7.000 triliun itu untuk harga rata-rata hanya sekitar $70 per ton. Sekarang tuh di atas $200 per ton itu batu bara Pak. Jadi kalau bicara kerugian itu berapa itu. Nah sementara kalau kita mau mensejahterakan rakyat, APBN itu penerimaannya dari pajak dan PNBP itu harus sebanyak mungkin masuk di APBN dan itu harusnya kan masuk ke lewat BUMN. Nah ini harus dikoreksi, koreksinya sudah buntu, bukan berarti kita, kalau saya ulang-ulang soal oligarki ini sudah semakin merajalela gitu. Termasuk juga tadi membangun jalan tol, apakah pelabuhan dan sebagainya, itu motifnya apa? Bang, ya kan? Ditangkap. Saya mau maju selangkah. Ini sudah selesai tadi ini. Ya kan fase pemerintahan sekarang. Saya ingin maju ke depan. Tampaknya teman-teman, kalau saya lihat tadi dari 26 grup, dari 39 grup yang saya ikuti pada 2 nomor HP saya itu tampaknya memilih Anies Baswedan. Atau saya keliru? Bang Hatta? Saya lebih fokus ke sistem pilpresnya. Sistem pilpresnya. Iya, jadi ibarat pertandingan main, saya bicara aturan main dulu lah. Jadi belum belum bicara
kesebelasan yang mau turun? Belum. Tapi banyak loh sudah Oh sekarang. iya, boleh-boleh saja. Boleh-boleh Tapi saja. Kalau sistem perwasitan belum beres, kalau lapangan ukurannya belum beres, ya kan? Atau supporternya boleh ikut nendang. Nah, itu persoalan yang harus kita bahas. Iya. Setuju sih. Itu. Baru kita masuk ke soal kesebelasan yang mau main. Oke, Gitu saya loh. ikuti logika itu. Ya. Aturan kita perbaiki. Ya. Nggak bisa kita dapat pemerintahan yang bagus kalau Ya. penyelenggaranya Ya. dan otoritas yang menyelenggarakannya tidak benar. Itu. Tapi, kan Iya. Oke. penonton saya itu suka kita menyebut nama. Kalau kita harus menyebut nama, ini ada beberapa nama nih. Iya. Ya, meskipun Bang Hatta Taliwang Iya. tidak merepresentasikan seluruh suara teman-teman Komoposan. Iya. Istilah yang tidak disetujui oleh Bang Marwan tadi. Iya. Tapi kan setidaknya sudah ada nama nih. Iya. Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, ya kan? Pada level 01. Iya. Calon wakil-wakilnya banyak macam. AHY lah, Sandi lah, Pak Erlangga Hartarto lah, Hovifah lah. Iya. Satu nama. Kalau saya ukurannya aja dulu. Ya. Pertama kita memilih itu. Kalau pemimpin kan jelas track record. Iya. Itu dulu. Kedua, kalau Anies saya identifikasi kira-kira gini nih. Karena Anda tekan terus soal Anies, mau nggak mau saya coba Ya. Yang positif yang diambil katakanlah dari Soekarno, kemampuan retorika. Iya. Bahkan dia lebih puitis ya dalam beretorika dibanding Soekarno yang menggebu-gebu. Itu yang diambil dari Soekarno. Dari Pak Harto mungkin cara berpikir sistematisnya yang diambil. Oke. Telitinya itu Anies punya. Kalau dari Habibie ya spirit kebangkitan cendekiawan muslimnya yang diambil. Kalau dari Gus Dur pluralismenya itu ada pada dia. Ya kan? Lalu kalau dari siapa lagi? SBY? SBY ya sama-sama gantengnya lah kira-kira gitu. Jadi sebenarnya Anda ingin mengatakan apa nih, Bang? Loh, saya hanya kasih kriteria yang terbaik itu dari yang ada. Kita persandingkan dulu lah. Karena kalau sistem belum beres, belum ini ya saya mau tidak mau juga akan ikut dalam arus kita harus cari pemimpin yang lebih baik yang action di sekarang ini. Itu kira-kira begitu. Oke, saya ingin mengikuti alur itu. Ya. Track record. Ya. Oke. Saya ingin menampilkan sebuah data. Ya. Dan saya ingin mendapatkan penjelasan Anda tentang track record itu. Bagaimana tentang sebuah kebijakan yang ternyata belakangan itu bahkan menjadi maut. Peristiwanya baru beberapa hari yang lalu. Ini akan digugat lagi oleh para pendukung Anies bahwa kenapa kemudian yang ini dimunculkan. Tetapi setidaknya kan kita bisa mengikuti apa yang abang tadi tentang track record dan apa yang telah dilakukan. Satu contoh saja. Karena kalau kita mau tampilkan banyak contoh, baik yang tidak bagus maupun yang bagus, habis waktunya. Coba tampilkan di layar kita. Ini. Jadi beberapa hari yang lalu di Pelumpang, di depo Pertamina untuk memasok Jakarta itu terjadi kebakaran. Puluhan orang meninggal. Ya. Maka kemudian saya juga baru tahu, ini saya ngambil dari foto dari Kompas. Teman-teman di Kompas, saya gunakan foto Anda ya. Jadi saya sudah nyatakan nih. Ini Mas Tony tahu nih yang begini-beginian ini. Kita harus menyebutkan sumbernya. Ini ternyata ada problem yang mengikutinya. Bahwa mantan gubernur DKI Jakarta itu memberikan izin kepada beberapa orang di situ untuk membangun perumahan. Yang sebenarnya ini adalah aset Pertamina. Coba tampilkan ini. Ini ada Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu. Di situ kontrak politik. Ini menyangkut dengan kontrak politiknya Anies Rashid Baswedan ketika sebagai calon gubernur. Poin pertama, pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga kota meliputi melegalisasi kampung-kampung yang dianggap ilegal,
kampung-kampung yang sudah ditempati warga selama 20 tahun dan tanahnya tidak bermasalah akan diakui haknya dalam bentuk sertifikasi hak milik. Pemukiman yang kumuh tidak digusur tapi ditata seperti kampung tematik, kampung deret. Pemukiman kumuh yang berada di atas tanah negara akan dilakukan negosiasi, perlindungan, penataan segala macam. Ditandatangani oleh Pak Calon Gubernur Anies Rashid Baswedan tertanggal Jakarta 02 Oktober tahun 2016. Ya. Coba hubungkan dengan dokumen yang satunya. Ini kemudian ternyata memberikan hak itu, dan itu adalah, saya dengar kabar itu adalah asetnya Pertamina. Ya kan? Coba slide berikutnya. Nah, ini ada pemberitaannya, kita bisa identifikasi. Anies Baswedan terbitkan IMB kawasan Kampung Tengah meski lahan ilegal. Oke? Diberitakan di sini dari merdeka.com, yang tadi Tempo, yang satunya Merdeka mengatakan ternyata sudah diingatkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta juga, Basuki Cahayapurnama, mengingatkan bakal calon Gubernur DKI Jakarta dari Partai Gerindra Baswedan tidak sembarangan membuat janji politik, terutama rencananya untuk membebaskan permasalahan warga Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara. Menurut Ahok, tanah yang saat ini tengah diduduki oleh warga tersebut merupakan aset milik PT Pertamina Persero dan seharusnya kawasan Tanah Merah tidak boleh ditinggali warga. Saya mengangkat data ini karena ada nyawa yang meninggal di sana. Saya tidak punya toleransi ketika berurusan dengan nyawa. Ini menyangkut dengan orang-orang yang sedang tampaknya menyiapkan diri untuk berkontestasi sebagai pemimpin tertinggi Republik Indonesia bernama Presiden. Apa tanggapan Anda? Begini, kalau sebuah peristiwa kan banyak sudut pandang. Oke. Tergantung kepentingan juga sih kan. Ya, kalau yang kepentingannya dari sudut ingin agar Dirut Pertamina diganti kan punya juga cara melihatnya kan. Seperti apa? Coba logikanya benar nih. Iya, menarik kan? nih. Iya, bukan kan? logikanya benar tapi menarik logikanya. Seperti apa? Iya. Dia kan harus tanggung jawab. Seperti juga Kanjuruhan kan ketua PSSI mundur. Iya kan? Siapa yang tanggung jawab? Loh, Dirut Pertamina dalam konteks ini kalau kita lihat dari sudut itu. Oh, oke. Artinya iya, kan? pada kasus ini terbakar banyak. Pelumpang, ada yang mati. Iya. Lahannya di atas milik Pertamina sendiri, tetapi Dirut Pertamina harus bertanggung jawab. Iya, harus bertanggung jawab. Tetapi konteks kita tadi itu adalah berbicara tentang mereka yang bersiap untuk konsultasi presiden, dan ada nama Anies di situ. Oh iya. Saya sedang mengajak kita untuk bercakap tentang bagaimana yang namanya sebuah tanggung jawab pada jabatan-jabatan yang melekat pada kita berikut dengan janji-janji yang pernah kita lontarkan. Tidakkah itu yang kita gugat selama ini, Bang Hatta? Iya. Oke. Jadi saya kira kalau sudah peristiwa seperti ini kan kompleks. Jadi silakan aja bekerja sistem. Siapa yang paling bertanggung jawab untuk itu ya diproses saja. Proses. Tapi satu hal. Secara hukum dilakukan supaya objektif kan. Apakah ini semata-mata soal itu, karena ini namanya peristiwa politik kan. Stressing kan bisa sudutnya digini-ginikan kan gitu. Artinya kebakaran itu bisa saja sebenarnya itu tidak berurusan dengan kriminal atau apapun pelanggaran hukum biasa, tetapi ada unsur politiknya. Iya, seperti ada itu lah. Pertamina kok kebakarannya rutin itu gimana? Iya. Itu kan berarti memang ada catatan juga yang saya pegang bahwa selama periodenya direktur utama ini, siapa namanya itu ibu itu, Nika itu sudah ada sekitar 6 kebakaran pada fasilitas. Gitu ya. Itu kan. Saya tidak menafikan itu, tetapi saya sedang data yang ada di tangan saya ini adalah ini. Makanya saya minta tanggapan dari Abang. Gitu jawabannya ya? Iya, saya kira diproses saja kalau memang layak proses dari semua sudut tentu. Supaya kelihatan ada keadilan kan. Selamat datang, ntar dulu. Selamat datang sahabat saya Adi Mas Ardi, kritikus oposan yang juga mantan juru bicara Gus Dur. Ya, kita sudah memulai tadi Bang, karena waktu kita terbatas gitu ya. Saya ingin Anda, supaya ada kesempatan Anda berbicara meskipun telat, saya ingin menjadi lebih moderat di sini. Apa yang ingin Anda katakan dengan setidaknya pada pembicaraan kita tadi? Jadi saya melihat ini kan kasus Pelumpang ini yang membuat sejumlah nyawa melayang ini milik Pertamina. Pertamina itu BUMN. BUMN itu Erick Thohir. Kemudian sebelumnya lagi tadi Bung Hatta ngomong soal Kanjuruhan. Ada ratusan orang
jadi korban. Nggak jelas masalahnya. Kemudian sekarang ketua PSSI-nya Erick Thohir. Oke. Dia harus bertanggung jawab. Nah, kembali ke masalah Pelumpang nih. Jadi Pelumpang ini kan sudah ada cukup lama. Sebelum ini gubernurnya Joko Widodo, wakilnya Ahok. Oke. Kemudian Ahok jadi gubernur. Persoalan kependudukan kan tidak pernah disentuh. Oke. Katanya, kata Pak Widodo, ngurus Jakarta ini kalau bisa sudah jadi presiden lebih gampang. Dia sudah jadi presiden, gubernurnya yang sekarang ini yang dia tunjuk, pejabat, kemudian penguasa Pertamina-nya temannya dia, muncul kasus ini. Yang paling bersalah mereka bertiga ini. Jadi yang bersalah itu adalah Jokowi, Ahok, Pertamina, dan BUMN dan kemudian pejabat jadi 4. Oh, berarti 4 bukan 3. Supaya jangan salah nih. Soalnya nanti ini catatan digital seperti ini nantinya akan digugatkan loh Bang Adi, makanya harus jelas. Jadi 4 ya? 4. Pejabat gubernur itu ditunjuk oleh presiden. Oke. Kemudian penguasa Pertamina nomor 1 Poreskomnya Ahok ditunjuk oleh presiden. Oke. Kemudian Menteri BUMN yang membawahi Pertamina Erick Thohir ditunjuk oleh presiden. Oke. Presidennya sendiri pernah berjanji mau mengamankan soal Jakarta kalau dia jadi presiden. Oke. 4 orang ini. Oke, 4 orang. Nah, oke, saya paham. Sekarang gini supaya kita fokus, waktunya mepet. Terus bagaimana tadi dengan data yang kita bahas tadi dan diungkapkan di atas bahwa itu lahan adalah milik Pertamina dan kemudian seharusnya tidak boleh ada warga di situ, tapi kemudian diberikan izinnya kepada warga atas nama janji-janji politik karena kita sedang membahas Pilpres, Bang Adi. Tadi ini sebenarnya bicaranya tentang Pilpres sebenarnya. Ya kebetulan Erick juga mau Pilpres juga. Ya. Jadi takdir Erick ini memang agak berat nih persoalannya semua ada dibahas di dia. Nah ketika Anies sebagai gubernur saya tidak melihat janji politik kalau dia ngasih kesempatan warga di situ untuk menempati tinggal di situ. Karena Pertamina juga tidak pernah yang punya lahan aja nggak ada masalah. Beda dengan kasus KAI misalnya. KAI kalau kalian tinggal di sini kita usir, dia minta surat kuasa dari negara untuk mengusir orang-orang yang mengganggu perkeretaapian. Jalan tuh. Jadi Pertamina itu di masanya Jonan kalau nggak salah waktu itu paling keras itu. Dan itu kan BUMN juga. Pertamina juga BUMN, dia bisa menggunakan kewenangan itu berhadapan dengan siapapun. Mungkin Direktur Utama Pertamina nggak enak karena ini kan di wilayahnya Gubernur DKI gitu loh sebenarnya. Nggak begitu juga. Oh gitu ya. Nggak begitu. Yang Jonan itu KAI jauh lebih besar. Wilayahnya ada di Kementerian Dalam Negeri. Kepolisian dan lain-lain dia bisa melakukan itu karena ada keinginan dari BUMN-nya. Nah ini bukan Direktur Pertamina ya, Direktur Pertamina kan hanya bagian dari boneka aja kan penguasa tunggalnya kan Ahok. Dianya tidak punya kemauan untuk mengusir itu kecuali maki-maki rakyat. Begitu ada orang meninggal cuci tangan. Menurut saya itu tidak fair. Oh jadi menurut Anda ini Ahok ini sebenarnya cuci tangan? Cuci tangan. Karena dia sebagai komisaris di situ. Betul. Tapi kan ada suratnya sudah sejak awal dia mengingatkan loh Bang Adi. Oh tidak mengingatkan. Kalau soal ini kan kewenangan. Gubernur lu nggak punya kewenangan ini Pertamina kawasan gue. Dia kan bisa berani. Katanya berani dia. Banding dengan Jonan berani menghadapi siapapun dan nggak ada masalah karena ini negara. Sekarang kita tinggalkan Pelumpang. Tadi sudah kita bahas. Boleh sedikit saja Pelumpang. Tentang apa? Pelumpang. Iya. Ya, jadi kalau lihat sejarah itu dibangun tahun 70-an dan itu dulu masih rawa. Ada kebun kangkung dan sebagainya. Jadi pemiliknya itu ya BUMN. Ini objek vital nasional. Jadi urusannya bukan cuma BUMN. Siapa? Misalnya Menko Polhukam, Menteri Pertahanan, Keamanan dan sebagainya. Nah ini tidak bekerja untuk mengamankan objek vital nasional. Nah di sisi lain atau mungkin memang sudah harus direlokasi ya. Tidak, maksudnya ini harus diamankan. Tidak ada orang ada di situ, tidak boleh ada. Nah ini kemana aparat yang lain? Di sisi lain memang BUMN-nya juga tidak terlalu care atau tidak menyampaikan itu kepada pemerintah pusat. Itu kenapa sampai saya tanya. Ada warga di situ karena diberikan izin oleh gubernur sebagai pemimpin tertinggi. Kalau bicara gubernur ngasih Pak,
ini kan lebih menyorot kepada siapa yang bikin salah. Ini salah nih, ada masalah nih Anies. Nah kalau seperti itu dasarnya harus fair. Siapa yang terlibat dalam suap menyuap IKTP misalnya, biar sebanding. Tapi saya melihat lebih parah lagi, ini sebetulnya urusannya adalah rakyatnya ini nyerobot. Lalu pusat tidak bekerja, sementara kita sama-sama paham ini objek vital nasional yang mestinya bukan saja menjadi concern Dirut Pertamina, tapi yang terkait dengan Hankam. Begitu Pak, dan Menteri BUMN harus berupaya bebaskan itu orang gitu. Nah itu tidak dilakukan gitu. Jadi jangan sempit, dan saya mau tadi ini kalau ada cacatnya Anies, ya kan, jangan terus dibesar-besarkan. Sementara, enggak. Bukan, maksud saya supaya fair juga. Enggak, saya paham. Saya juga tidak bilang Bapak begitu. Enggak, tapi saya gugat ya. Saya bukan gugat, apa sih namanya? Saya sanggah ya, begini. Bang, kita tadi ini bicara tentang calon presiden. Tadi Bang Hatta mengatakan tadi Soeharto begini, Soekarno begini. Tampaknya semua ada sama Anies. Jadi di pikiran saya Bang Hatta ini akan memilih Anies. Sebuah pilihan yang bagus. Saya sahabatnya Anies. Tetapi kemudian agar kemudian penonton Akbar Faisal itu belajar bagaimana mengidentifikasi calon pemimpinnya berdasarkan pada kinerja, maka kemudian saya buka satu catatan agar kemudian kita belajar bersama. Belum lagi soal Ganjar. Kalau nanti Ganjar misalnya, makanya saya mau kasih ke Mas Yudi Haryono. Misalnya kalau dia memilih Ganjar, aku akan beritahu ini loh, kita ada catatan di sini, catatan tentang Pak Prabowo, catatan tentang Ganjar, catatan tentang Anies. Jangan khawatir, saya fair di sini. Makanya kemudian saya undang teman-teman ke sini. Iya Pak, saya sedikit saja. Saya tidak bilang Bapak, bukan Bapak, tapi orang di luar sana langsung membesar-besarkan. Nah, supaya fair, ini harus diungkap juga calon-calon lain itu seperti apa masalahnya, kan begitu kan? Setuju kan Bapak? Setuju. Oke. Nah, saya sekarang ke Mas Yudi. Mas Yudi, banyak sekali kita bicara ini. Nah sekarang apa catatan Anda yang lain? Karena ini kita sudah sudah 50 menit kita di sini. Kalau catatan saya soal nama, dari nama-nama yang disampaikan oleh Bang Akbar itu, saya belum punya pikiran ke nama-nama itu. Belum punya pikiran? Belum ada pikiran. Anda berbeda sendiri loh dibanding teman-teman oposan gitu. Pikiran saya adalah saya sedang mencari orang yang bisa turn around dari seluruh kebijakan Joko Widodo, dari seluruh kebijakan SBY, dari seluruh kebijakan Orde Baru yang menurut saya terlalu bangunlah raganya dibanding bangunlah jiwanya, yang terlalu inward looking dan tidak outward looking, yang terlalu mengkarbon kopi pembangunan ala VOC dan terlalu mengundang orang lain datang ke kita tanpa pernah menghitung ulang kekuatan dasar. Ini mendasar, saya suka pikiran ini. Itulah sebenarnya alasannya Mas Yudi dan teman-teman yang lain. Di tempat ini tuh yang datang itu ya teman-teman dari oposan atau teman-teman dari pemerintah. Anda lihat. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kita ini selalu susah juga ya. Kadang-kadang kita dikatakan kiri, kadang-kadang kanan. Tapi Anda lihatlah dari sekarang ini apa kita punya tayangan? Kurang lebih 311 ya. 311 tayangan ini Anda lihat bagaimana kita terukur. Tapi bagus pikiran Mas Yudi ini. Agar kemudian kita belajar tentang siapa yang layak memimpin kita berdasarkan pada identifikasi profesional yang bisa kita lakukan. Sekecil apapun identifikasi itu. Sayangnya, saya setuju dengan Mas Yudi. Sampai hari ini, belum. Yang menawarkan gagasan itu hampir tidak ada. Saya bisa mendebat loh. Ada kemarin Mas Anies menulis di Kompas misalnya, saya punya catatan soal itu. Ya kan? Kemudian Pak Ganjar, saya punya catatan tentang gagasan itu yang membuat salah seorang timnya itu pergi. Meskipun itu pertimbangannya ada juga. Pak Prabowo juga gagasan seperti itu. Bagus ini pikiran ini. Saya suka Mas. Makanya sebenarnya acara-acara seperti ini perlu lebih diperbanyak agar kemudian gagasan itu muncul. Kita mengikuti teknologi, tidak harus selalu di TV konvensional. Ini ada forum-forum seperti ini, makanya itu kemudian kita berbicara di sini. Monggo silakan Mas, lanjutkan. Saya suka pikiran ini. Ya, karena itu saya datang, salah satu motifnya adalah mencari tokoh-tokoh yang mungkin punya cara berpikir berbeda sama sekali tetapi bandit dengan konstitusi. Calon-calon yang ada saya lihat itu masih calon-calon yang tidak berani keluar dari rel yang sudah ditentukan oleh satu korporasi besar di dunia ini terhadap Indonesia. Soal pembangunan yang harus meningkat, bukan keadilan, soal tumbuhnya kota bukan tumbuhnya desa, soal
kebebasan finansial yang ternyata lebih buruk akibatnya bagi kita, soal disparitas. Jadi datang ke sini itu tentu saja Bang Akbar adalah datang untuk melihat niat baik beberapa pemikir yang siapa tahu dari pemikiran-pemikiran itu berbeda dari yang sebelumnya kita dorong. Nah, Dan itu Anda lihat belum ada? Belum ada. Dari calon-calon yang tadi Bang Akbar sebutkan, saya tidak melihat ada cara-cara berpikir seperti itu, apalagi cara bertindaknya. Cara-cara berpikir dan bertindaknya ala Anies, ala Pak Prabowo, ala Ganjar, menurut saya itu berbeda dengan Pak Jokowi paling 1%. Padahal saya ingin itu perbedaannya hampir 90%. Atau mungkin Mas Ganjar dan Pak Prabowo itu belum mengungkapkannya karena belum capres. Mereka belum deklarasi baru. Recordingnya sudah kita baca. Oke. Pekerjaannya, cara menyelesaikannya, hasilnya itu sudah kita baca. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Oke. Gitu, menurut saya. Oke. Ton. Ya. Bro. Saya ingin kasih Anda ini satu isu. Sebenarnya saya sudah susun tadi, tapi diskusinya sudah melebar kemana-mana. Saya ke Anda dulu menyangkut dengan kritikan yang paling keras dari kalangan oposisi terhadap pemerintahan Jokowi itu menyangkut penegakan demokrasi dan hak asasi manusia. Ya. Ada banyak catatan di sini, represif terhadap yang anti pemerintah, ya kan? Kalangan oposisi juga terjadi peningkatan intimidasi dan penangkapan. Sebagai mantan wartawan, Anda tentu saja paham banget seperti ini kan itu. Bukan ini masih wartawan. Kita bisa mengerem demokrasi itu kalau untuk negara yang kuat, seperti Rusia, seperti Putin mengerem demokrasi, seperti Jinping mengerem demokrasi, untuk Rusia yang kuat, untuk Cina yang kuat secara ekonomi. Oke. Ya kan? Pak Harto pernah melakukan mengerem itu demokrasi untuk Indonesia yang kuat. Yang kalau kita mau ada proyek kita kerjakan sendiri. Kita bikin pesawat, bikin sendiri, bikin tank, bikin sendiri, bikin senjata, bikin sendiri. Oke. Itu kita rem. Tapi yang sekarang kita rem, kita hadang demokrasi. Tapi apa yang terjadi? Untuk bikin apapun ya, untuk jalan tol kita harus cari utang dari luar negeri. Untuk pindah ibu kota cari utang luar negeri. Untuk bangun bandara utang luar negeri. Itu salah, tidak paralel dengan itu. Demokrasi itu bisa kita rem. Tapi untuk kemandirian. Ingat, tujuan kita cuma 4. Negara Indonesia NKRI. Bersatu, berdaulat, merdeka, bersatu, adil dan makmur. 4 ini merdeka sudah, bersatu kacau balau, cebong kampret yang kau bilang tadi itu. Kita sudah dipecah belah. Ada Antek ini yang bikin ini. Ada Intercept. Ya kan? Mandiri sudah pasti tidak. Kalau bersatu, tidak bersatu pasti tidak mandiri. Ya sudah, adil dan makmur makin jauh. Itu catatan Anda. Itu catatan dari saya. Oke. Adi, bro. Baik, saya kira tadi yang soal pelumpang ini masalah kejahatan atas tata kelola yang buruk menimbulkan masyarakat. Menurut saya sih tidak patut juga dikaitkan dengan pilpres. Kalau mau pilpres yang tadi dibilang itu, kita mencari pemimpin. 2014 saya pernah membuat ilustrasi, dimuat di koran yang dulu paling terkemuka, sekarang tidak terkemuka lagi, di Kompas. Saya bilang begini, bangsa Indonesia ini mencari pemimpin. Kita bicara soal kepemimpinan ya, saya kira menarik tadi. Kita mencari pemimpin itu, kemudian saya teringat teaternya Mas Willy Rendra, Waiting for Godot. Menunggu Godot. Menunggu Godot. Nah, kita mencari pemimpin itu seperti teater raksasanya Rendra menunggu Godot itu. Yang tidak akan pernah muncul. Yang tidak akan pernah muncul. Saya kasih ilustrasi begini. Misalnya saya ketemu Pak Marwan. Pak Marwan yakin ini orang baik, orang bisa jadi pemimpin bangsa ini. Saya bilang sama Akbar Faisal, iya memang Marwan Batubara oke. Saya tanya sama semua orang bilang oke. Kemudian karena kita tertarik, kita datang ke partai. Partai juga bilang, iya saya tahu Pak Marwan Batubara orang baik. Tapi bagaimana mau jadi pilpres, mau jadi capres, bisa nggak membiayai partai? Karena kita yakin, kita cariin cukong untuk bayar partai, masuklah partai. Kemudian running pemilu, didaftarkan. Bung Adi, ini kan kita harus kampanye nih. Kita bakal menang kalau nggak ada uang, karena kita yakin. Bung Marwani, oke, kita cariin cukong, dapat. Kemudian setor ke partai, kata partai nanti setelah pemilu kan kita perlu uang juga untuk bayar MK dan lain-lain.
Karena kita yakin, kita cari cukong lagi, dapat cukong 3. Pak Marwan orang yang baik ini di atas kepalanya ngangkang 3 cukong. Yang bisa berak, bisa kencing di atas kepalanya. Artinya kembali ke titik nol. Itu apa artinya? Jadi mekanisme inilah yang harus kita ubah. Lah, artinya apa? Kesimpulannya apa dari poin yang bagus tadi ini? Jadi setidaknya kita mengarah pada 3 nama ini tadi. Nah, bro, ini penonton kita ini suka nama gitu. Oke. Nah, jadi kita yakinkan dan sekarang ini hari ini kan kewenangan menentukan itu ada di partai politik. Oke. Kita yang harus bilang kepada partai politik, partai, kalian pilihlah orang-orang yang kriterianya seperti ini. Apakah bisa partai? Bisa. Karena kita nggak serius saja. Kita pernah membuktikannya 2 kali loh, Bung Akbar. Waktu pertama kita kampanye tekan partai politik agar jangan memilih politisi busuk. Dan berhasil? Berhasil. Oke. Kemudian kita minta partai-partai politik itu untuk meskipun tetap kemudian setelah yang baik itu menjadi busuk juga kan. Kemudian yang kedua, masih ingat kita ikut kampanye juga kan kasih kesempatan anak muda. Partai-partai semua mengangkat bahwa di partai yang paling banyak anak mudanya kemudian sombong. Akhirnya apa? Anak muda jadi koruptor juga. Okay. Itu problem apa ini? Ini problem bangsa kita. Okay. Nah menurut saya sih, saya sudah sampai kepada kesimpulan antropolog. Dulu tahun 50-an akhir itu di Amerika ada Oscar Lewis membahas soal kemiskinan, itu ada kemiskinan budaya. Cultural Poverty. Kemudian jadi buku yang 5 keluarga Meksiko. Yeah. Saya bilang bangsa Indonesia itu sudah mengalami budaya penindasan. Dia happy dengan penindasan, happy dengan segala macam penderitaan. Jadi nggak ada daya perlawanan itu hampir nggak ada. Oke, Adi, catatan yang bagus. Terakhir, sebagai yang menginisiasi teman-teman datang ke sini, Bang Hatta Taliwang. Boleh sedikit. Oke. Saya sih mau memberikan waktu pada teman-teman, tapi waktu kita terbatas. Jangan lama-lama, Bang. Iya, jadi kalau Pak Akbar nanya nama, kita sepakati itu kriterianya itu apa saja. Oke. Mau 5, 10 dan sebagainya. Kalau itu disepakati lalu nih di cross check ke calon-calon itu. Jadi kalau Bapak mau nama dengan kriteria seperti apapun menurut keyakinan saya itu Anies. Anies ya? Ya, Anies. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyatakan tentang motif dari penguasa saat ini. Yang harusnya dari sekarang ini kita ingatkan bahwa lebih dari setahun upaya untuk 3 periode itu terus berlangsung. Oke. Nah ini jangan sampai terjadi, tapi sampai ada kasus dibawa ke PN. Dari sejak dulu yang malu-malu menampar muka saya dan sebagainya, tapi kan sebetulnya di belakang itu dia bermain gitu. Ini kan orang hipokrit ini. Ya, kalau motif ini harus kita ingatkan, jangan sampai ini justru nanti kita terkecoh sehingga dia akhirnya dapat yang 3 periode itu gitu. Ya, makasih Pak. Besok saya undang Jabo ke sini untuk soal itu karena kami di sini sikapnya Nagara Institute, lembaga yang saya dirikan bersama teman-teman dan forum ini jelas. Tak ada ruang untuk pelecehan dan pelanggaran terhadap konstitusi. Clear it barang itu. Teman-teman kalau soal itu. Ton, aku sudah tahu nama yang akan kau sebutkan. Atau nama yang berbeda. Silakan coba, saya pengen dengar. Anda pasti mengira saya Anies. Enggak juga. Siapa? Monggo, saya enggak tahu. Salah satu dari Anda pernah podcast di tempat Anda loh. Dan itu orang luar biasa. Siapa ya? Siapa? Pak Mahfud MD? Bukan. Yang paling banyak viewernya. Rame. Dari kampung Anda malah. Siapa gerangan? Dharma Porengkun. Siapa? Dharma Porengkun. Yes. Oke. Kalau saya punya dia kalau iya. Sebetulnya Anda tanya tadi siapa yang paling bertanggung jawab jika Indonesia ini hancur? ABRI. ABRI, tentara dan polisi. Karena mereka yang satu-satunya orang yang disumpah setia kepada negara, ideologi, Pancasila dan harus berjiwa kesatria membela keadilan dan kebenaran. Oke, Ton dicatat. Menurut saya Anda layak dan boleh bersikap seperti itu. Iya. Di forum saya ini merdeka. Iya, betul. Ya, dengan seluruh penjelasan Anda. Betul. Saya tidak lagi berada pada frame ketika berbeda dengan pikiran saya maka kemudian itu dia menjadi hina di hadapan saya. Seperti itu banyak yang diantara kita. Ternyata penyakit itu nggak hilang-hilang. Saya senang datang ke podcast Anda karena Anda podcaster paling mencerahkan sekarang. Oke, thank you Ton. Sebagai sahabat lama tentu saja saya hargai gitu ya. Kita dukung. Ya, oke. Bang Hatta. Ya, siap.
saya tidak mau menyebut sebagai ketua kelas karena oposan itu tidak mau dikotak-kotakan. Iya, Tapi Anda yang menginisiasi kemudian teman-teman datang ke sini. Catatan terakhir Anda bahwa oposisi tampaknya gagal mengkonsolidasikan diri hingga kemudian suara yang muncul dari teman-teman oposisi itu dan atau barangkali yang berbeda dengan pemerintah itu seperti hilang di udara, hilang di biang lala. Karena salah satunya adalah tampaknya sudah tidak percaya lagi partai politik dan mereka tidak mau masuk pada format partai. Hal yang saya bisa pahami sebenarnya. Kalau begitu ceritanya, bagaimana Anda meyakinkan publik agar kemudian agenda-agenda teman-teman di oposisi itu dan atau yang berbeda dengan pemerintah itu bisa diterjemahkan kelak nantinya setidaknya pada tahun 2024 pada seorang figur baru bernama presiden baru. Silakan. Iya, dalam politik itu kan tidak harga mati banyak hal. Oke. Jadi kalau dalam format berbeda dengan ilmuwan, berbeda dengan pengamat yang mungkin melihatnya dengan menyebut nama-nama tertentu yang ini. Tapi realitas ini kan harus kita jawab. Kita berlomba dengan waktu. Jadi maksud saya tawarkan aja. Kalau kita belum bisa memperbaiki sistem dengan baik, minimal kita cari pemimpin yang lebih baik. Itu betul. Itu realitas, itulah politik gitu. Jadi kalau kita menurutkan mimpi kita tentang hal yang besar seperti yang beliau nyatakan, itu bagus, saya sangat setuju. Tapi realitas dunia ini kan diatur oleh para kapitalis global ini mengatur kita ini. Apa kita kuat melawan semua kemauan mereka ini? Kan enggak juga. Jadi kita ya artinya saya tidak bilang kompromi tapi mencari celah bagaimana mendapat manfaat lebih dalam dipahami Bang. Ya, gitu. Teman-teman, terima kasih sudah datang ke forum saya. Anda tahu ini tempat Anda berbicara. Tinggal soal waktu dan tema saja. Saya tidak pernah mengkotak-kotakannya. Bahwa kemudian ada suara yang kadang-kadang berbeda tentang bagaimana forum ini saya perlakukan, saya tidak bisa memaksa mereka untuk berpikir seperti saya. Tapi sekali lagi, sebagai masyarakat Indonesia yang memikirkan masa depannya, pada beberapa bagian kita bersama. Tapi pada beberapa bagian juga kita berbeda. Cuman itu tidak berarti saya tidak boleh mendengarkan Anda dan saya tidak boleh memberikan ruang untuk ini. Terima kasih sekali lagi. Pemirsa, itu ruang percakapan Akbar Faisal Unsensor. Beginilah seharusnya anak-anak bangsa berbicara satu sama lain. Agar kemudian kita semakin dewasa, agar kemudian kita semakin bermartabat. Pilihan boleh berbeda. Cita rasa demokrasi yang kita inginkan boleh berbeda. Tapi tujuannya adalah bagaimana kemudian anak-anak muda yang bekerja sama saya ini, anak-anak kita di rumah, adik-adik kita di sekolah-sekolah, bisa lebih bermartabat juga di masa depan atas apa yang kita siapkan hari ini. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.